Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat Anda semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Ada Kisah Nyata. Baik, kita akan membahas kali ini sesuai dengan janji Pak D di sesi yang lalu tentang pembayaran kepala adat Solo di Papua Barat. Kali ini kita akan membahas bagaimana awalnya piring antik dijadikan alat pembayaran mas kawin di tanah Papua, terutama suku-suku yang ada di pesisir. Versi ini adalah versi yang diceritakan kakek saya kepada saya ketika saya masih berumur 7 tahun. Ketika itu Pak D masih berumur 7 tahun, diceritakanlah awal bagaimana suku-suku pesisir di tanah Papua ini membayar mas kawin dengan menggunakan piring antik. Dan bagaimana piring antik itu bisa sampai. Kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap tune di channel Ada Kisah Nyata. Oke, kita ketemu lagi. Kita ketemu di channel Ada Kisah Nyata dengan Pak D di sini. Baik, kalau kita sering melihat di channel yang lain ataupun Anda ada di tanah Papua, melihat orang membayar mas kawin menggunakan piring, itu sesuatu yang lucu banget, betul tidak? Ya, itu adalah adat orang Papua. Nilainya tidak seberapa sih piring itu sebenarnya, nggak seberapa dibandingkan pembayaran mas kawin oleh suku-suku yang lain, Bugis, Makassar, Kalimantan, atau suku-suku yang lain lah. Itu masih mempunyai nilai ekonomis. Tapi di Papua piring-piring seperti itu memang punya nilai ekonomis, tapi saat ini banyak piring yang piring-piring abal-abal untuk membayar mas kawin. Itu sesuatu yang sangat jauh daripada konteks ya. Tapi kita akan membahas bagaimana piring-piring antik itu dijadikan alat pembayaran mas kawin di tanah Papua, ya, terutama suku-suku pesisir. Baik saudara, jangan kemana-mana, stay tune di channel Ada Kisah Nyata. Awal piring-piring antik itu digunakan, sebenarnya piring-piring itu berasal daripada negeri Cina. Sebelum tahun 19 sampai dengan tahun 1942, sebelum pecah Perang Dunia Kedua, di tanah Papua ini banyak masuk pedagang Chinese langsung dari tanah Jawa ataupun langsung dari Cina. Kadang-kadang mereka lewat Tidore atau Ternate masuk ke tanah Papua untuk berdagang burung kuning, damar, ekor ikan hiu, dan pala. Mereka kayu manis, masih banyak komoditi lain yang mereka dagang pada saat itu. Tetapi oke, kita lanjut lagi. Tetap stay, lupa sambung cerita ini, cerita turun temurun, dan Pak D coba kompilasi dengan catatan-catatan sejarah. Memang cerita-cerita ini adalah sesuai dengan fakta dan kenyataan, sehingga Pak D teruskan kepada para watcher Pak D, para penonton Pak D. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebab subscribe Anda membantu channel Pak D untuk bercerita banyak tentang tanah Papua. Dan perdagangan itu awalnya memakai koin perak. Tetapi saat koin perak yang dibawa oleh pedagang-pedagang Cina dan Arab habis, maka mereka menggunakan piring sebagai alat barter, alat tukar, dan alat beli di tanah Papua ini. Sehingga saat itu terkenallah orang memakai piring antik. Jadi jangan heran kalau Anda nanti jalan-jalan ke pedalaman Anda menemukan piring antik yang wow, fantastis. Harganya sekitar 200 sampai 300 juta atau sampai 500 juta. Piring-piring itu ada di pedalaman, itu hal yang biasa saja. Oke, nah, kita lanjut ke intinya ya. Sejak tahun 1900, pembayaran intens dilakukan dengan menggunakan barang-barang antik, piring, guci, radio, transistor ya waktu itu ya, mesin jahit tangan yang putar-putar gini, dan masih banyak benda-benda. Tetapi yang paling populer adalah menggunakan
piring-piring. Stay tune. Pembayaran ini dan kebiasaan ini ada di sekitar Kepulauan Serui, Kepulauan Biak, Teluk Cendrawasih, di daerah Babo dan sekitarnya, di Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, sampai ke Jayapura masih menggunakan adat kebiasaan membayar barter dengan piring-piring kuno, sehingga daerah-daerah itu adalah daerah-daerah yang penuh dengan piring-piring antik. Nah, masa perdagangan ini juga memperkenalkan budaya baru, memperkenalkan sendok, garpu kepada suku-suku pesisir di tanah Papua ini. Sehingga pada saat itu orang Papua pun mengadopsi adat ini. Kita lanjutkan ya. Saat itu adopsi culture atau adopsi budaya mulai terjadi di pesisir utara tanah Papua ini. Setiap suku-suku yang sudah melakukan kontak dagang dengan pedagang-pedagang Cina, pedagang Arab, pedagang dari tanah Mandar, mereka mulai mengadopsi budaya bayar mas kawin menggunakan piring. Kenapa harus menggunakan piring? Kita lanjut ya. Tahun 1922 sampai dengan tahun 1940, piring merupakan lambang sosial di pesisir utara Papua. Ya, sampai di Teluk Bintuni, sampai di Kaimana. Sehingga ketika seseorang lelaki akan meminang seorang wanita dari suku yang sama maupun beda suku, maka biasanya orang tua daripada wanita tersebut meminta pembayaran mas kawin piring. Piring, belum ada senjata saudara, pada saat itu belum ada senjata karena belum pecah perang dunia kedua. Jadi orang masih menggunakan piring dan burung kuning babi. Ya. Jadi pada saat itu orang masih menggunakan piring sebagai pembayaran mas kawin, dan itu secara sadar tidak sadar adat atau culture baru ini atau adat budaya baru ini masuk ke dalam orang Papua, sehingga pembayaran mas kawin menggunakan piring dimulailah saat itu. Jika terjadi permasalahan lain selain pernikahan, pembayarannya pakai piring. Setiap ada syukuran pakai piring. Setiap ada pelepasan jenazah atau orang besar harus pecah piring. Piring sesuatu, piring tua atau piring antik, sesuatu yang sangat sakral di tanah Papua. Stay tune, jangan kemana-mana. Sampai pada tahun 40, sebelum pecah perang dunia kedua, piring-piring itu tetap disimpan, diamankan oleh orang-orang tua kita dulu untuk diteruskan kepada generasi sekarang. Ini Pak De mau cerita ada kaitannya dengan makan pinang yang saat ini di luar konteks ya, yang saat ini disalah kaprai oleh hampir seluruh orang Papua. Baik, kita lanjut ke piring lagi ya. Nah, piring merupakan lambang status sosial di tanah Papua yang tahun 40-an, tahun 20-an sampai tahun 40-an itu banyak digunakan oleh suku-suku di sini sebagai alat pembayaran. Sehingga nanti satu saat kalau Anda punya anak, Anda orang pendatang atau orang Papua yang punya anak, kawin dengan orang Papua juga, maka Anda harus membayar mas kawin menggunakan piring. Tapi itu dulu piringnya piring antik. Sekarang Anda susah untuk mendapat piring antik, biasanya orang konversi deh. Oke udah, yuk bayar mas kawin sekian deh harganya, nggak usah pakai piring, langsung duit. Sampai di situ paham? Kalau belum paham atau mungkin ada saudara-saudara yang punya versi yang lebih lengkap daripada Pak De, mohon ditulis dalam kotak komen di bawah ya, sehingga memperkaya Kasana ini, memperluas wawasan kita tentang budaya tanah Papua. Saudara, saya minta maaf ya karena studio berdekatan dengan jalan raya dan ini bukan ruang kedap suara, sehingga kalau ada motor lewat ya biasalah. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sebentar ini atau besok ini kita akan membahas tentang budaya makan sirih di tanah Papua yang salah kaprah. Oke, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton channel Pak De. Ciao, sukses selalu untuk Anda.